Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai Iran yang melancarkan rudal ke pangkalan udara Al Udeid di Qatar, yang merupakan instalasi militer terbesar milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir milik Iran. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta pemerintah Cina untuk membujuk Iran agar tidak menutup perairan di Selat Hormuz. Permintaan ini disampaikan usai 3 fasilitas nuklir Iran dibombardir oleh pesawat pengebom Amerika Serikat. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Iran melancarkan operasi militer yang menargetkan pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara Al Udeid di Qatar pada Senin 23 Juli 2025. Serangan ini merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir milik Iran. Militer Iran menyebut serangan tersebut sebagai aksi yang menghancurkan dan dahsyat. Namun, pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak ada personel militer Amerika Serikat yang tewas atau terluka dalam serangan yang menargetkan pangkalan udara Al Udeid, instalasi militer terbesar milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Majid bin Mohammed Al-Ansyari, penasihat Perdana Menteri sekaligus juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, mengatakan bahwa sistem pertahanan negara tersebut berhasil menggagalkan serangan dan menembak jatuh rudal yang diluncurkan oleh Iran. Dalam pernyataan resmi, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan kampanye serangan rudal yang diberi nama Kabar Kemenangan yang menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Qatar. IRGC menyebut pangkalan udara Al Udeid sebagai markas besar Angkatan Udara Amerika Serikat dan aset strategis terbesar militer Amerika. Sebelum serangan terjadi, wilayah udara Qatar dan negara tetangganya Uni Emirat Arab sempat ditutup sebagai langkah pengamanan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta pemerintah Cina untuk membujuk Iran agar tidak menutup perairan di Selat Hormuz. Permintaan ini disampaikan usai 3 fasilitas nuklir Iran dibombardir oleh pesawat pengebom Amerika Serikat. Selat Hormuz diketahui merupakan jalur penting pengiriman minyak ke berbagai belahan dunia. Mengutip Al Arabiya, pernyataan Rubio itu disampaikan setelah media Press TV melaporkan
bahwa parlemen Iran menyetujui langkah untuk menutup Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20% permintaan minyak dan gas global. Rubio mengatakan langkah untuk menutup Selat Hormuz akan menjadi eskalasi besar-besaran yang akan membutuhkan tanggapan dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari Kedutaan Besar Cina di Amerika Serikat atas pernyataan Rubio tersebut. Sebelumnya, media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025 mengumumkan kalau parlemen Iran telah menyetujui mosi untuk menutup Selat Hormuz yang strategis. Niat Iran menutup wilayah perairan dunia ini sebagai balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap beberapa lokasi nuklir di Iran. Keputusan tersebut kini menunggu persetujuan akhir dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Langkah tersebut menandai peningkatan ketegangan regional yang dramatis, menyusul fase terakhir konfrontasi langsung antara Iran dan Israel yang telah meningkat sejak 13 Juni. Apa yang dimulai sebagai serangkaian serangan udara dengan cepat berkembang menjadi eskalasi militer besar-besaran yang melibatkan Amerika Serikat. Adapun Selat Hormuz merupakan salah satu titik rawan maritim paling penting di dunia, yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama ekspor minyak dari kawasan Teluk. Selat ini terletak di antara Oman dan Iran, menghubungkan kawasan Teluk di timur tengah dengan Teluk Oman di sebelah selatan dan Laut Arab di seberangnya. Sekitar 20% pasokan minyak global, lebih dari 17 juta barel per hari, melewati selat strategis ini sehingga sangat penting bagi pasar energi internasional. Israel dan Iran saling menyerang sistem pasokan listrik di masing-masing wilayah, hingga memicu pemadaman listrik di sejumlah kota pada Senin 23 Juni 2025. Dilansir AFP, serangan terbaru Israel menghantam sistem pasokan listrik di ibu kota Teheran itu. Kantor berita Fars melaporkan saluran distribusi listrik di Teheran Utara rusak hingga menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah. Sementara itu di Israel, serangan balasan Iran menyebabkan gangguan pasokan listrik di bagian selatan negeri Zionis, usai terjadi kerusakan di dekat fasilitas infrastruktur strategis. Diperkirakan sekitar 8.000 rumah terdampak dari insiden ini. Sebelumnya, sirene di Yerusalem meraung hingga 30 menit, usai Iran menembakkan belasan rudal balasan pada Senin waktu setempat. Aksi ini diduga merupakan respons atas serangan yang diterima Iran dari Amerika Serikat kemarin. Dilansir Al Jazeera, petugas medis disebut telah menerima laporan dampak rudal balistik di wilayah Ashdod di Israel Selatan.
Sementara media Israel Ynet News mengatakan ada laporan kerusakan di daerah Lachish, selatan kota Yerusalem. Media Iran mengutip pernyataan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengonfirmasi serangan terbaru tersebut. IRGC mengatakan gelombang serangan rudal ini dilakukan dengan operasi gabungan rudal dan drone menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair, serta memanfaatkan taktik khusus untuk menembus lapisan perisai pertahanan udara Israel. Sejauh ini serangan roket tercatat di 5 lokasi di kota Safat, Tel Aviv, Ashkelon, Asdod, dan Beisan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespon serangan Iran ke pangkalan udara Al-Udeid, markas militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni. Trump menyebut serangan Iran sebagai respons yang sangat lemah terhadap serangan udara Amerika Serikat sebelumnya ke fasilitas nuklir bawah tanah Iran. Trump mengatakan sebanyak 14 rudal ditembakkan ke pangkalan udara Al-Udeid. Namun seluruh rudal berhasil ditangkis tanpa menyebabkan kerusakan yang berarti. Serangan tersebut juga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan negaranya tidak akan tinggal diam terhadap agresi apapun. Meski melancarkan serangan, Iran disebut telah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Amerika Serikat dan otoritas Qatar beberapa jam sebelumnya. Trump menilai hal tersebut sebagai langkah positif. Selain itu, Trump juga berterima kasih kepada Iran karena telah memberitahu pihaknya lebih awal. Trump menilai hal tersebut bisa mencegah adanya korban luka dan jiwa. Dua kapal tanker super, Coast Wisdom, Lake, dan South Loyalty dilaporkan memutar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz. Kedua kapal super yang mampu mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah itu memilih untuk putar balik. Setelah serangan udara Amerika Serikat ke Iran memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Menurut laporan Bloomberg, kedua kapal yang dalam kondisi kosong itu memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu pagi 22 Juni 2025. Namun secara tiba-tiba kedua kapal mengubah arah di tengah meningkatnya resiko keamanan.
Laporan itu juga mengutip data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak. Langkah yang diambil kedua kapal tersebut menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya, Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz. Karena kawasan tersebut semakin berisiko tinggi setelah serangan udara Amerika Serikat ke Iran yang meningkatkan ketegangan militer di kawasan. Militer Israel mengeklaim telah melancarkan serangan udara terhadap 6 bandara di wilayah barat, timur, dan tengah Iran. Dalam pernyataan resmi, Israel menyebut serangan tersebut dilakukan dengan pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Akibat serangan ini, 15 pesawat dan helikopter militer milik Iran dilaporkan hancur berdasarkan laporan Al Jazeera. Israel juga menegaskan bahwa serangan ini dimaksudkan untuk melumpuhkan kemampuan lepas landas dan operasi kekuatan udara militer Iran. Tidak disebutkan secara spesifik nama bandara yang menjadi sasaran, namun lokasi serangan tersebar di berbagai wilayah strategis Iran. Serangan ini menandai eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara kedua negara. Menyusul serangan sebelumnya terhadap situs nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari otoritas Iran terkait klaim Israel tersebut. Sebelumnya, Iran melancarkan puluhan rudal hipersonik ke kota Haifa pada Minggu 22 Juni 2025. Serangan itu dilakukan saat Amerika Serikat resmi membantu Israel dalam perang melawan Teheran. Meningkatnya konflik antara Iran dan Israel telah memaksa penduduk Tel Aviv mencari perlindungan
di tempat pelindungan bawah tanah sementara menyusul gelombang serangan rudal. Iran melancarkan serangkaian serangan rudal terhadap Israel hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat menyerang situs nuklir Iran pada hari Minggu. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, sedikitnya 86 orang terluka dalam serangan tersebut. Di Tel Aviv, salah satu kota terbesar di Israel, tempat parkir bawah tanah sebuah pusat perbelanjaan telah diubah menjadi tempat perlindungan sementara. Dengan tenda, alas tidur, dan perlengkapan yang sangat terbatas, tempat tersebut kini menjadi tempat berlindung darurat bagi warga yang ingin menghindari serangan roket. Efraim, warga yang ikut membantu mengelola tempat perlindungan, mengatakan bahwa situasi mencekam dimulai sejak Senin malam ketika sebuah rudal besar menghantam jalan Pinsker yang terletak tidak jauh dari lokasi tersebut. Tempat penampungan mulai dibangun sejak hari Selasa dini hari, dan hanya beberapa menit setelah selesai, alarm serangan kembali berbunyi. Sekitar 1.000 orang dari mal dan kawasan sekitarnya segera berbondong-bondong masuk untuk berlindung. Sementara itu, Mariana, seorang warga Tel Aviv, mengaku tidak memiliki ruang perlindungan bom di apartemennya. Ia memutuskan tinggal di tempat parkir bawah tanah meski fasilitasnya sangat terbatas. Menurutnya, tempat itu setidaknya memberikan rasa aman dari ancaman rudal yang terus berjatuhan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.